tidak semua lembaga survei bisa kita percaya. Suara kita dimanipulasi oleh sang penguasa atau siapapun. Mungkin nggak presiden itu bisa mengajukan cuti kepada dirinya sendiri dari pemerintah maupun DPR untuk merevisi undang-undang dan membuat undang-undang yang masuk akal. Saya pastikan Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, kemarin saya berdiskusi dengan beberapa orang, pengamat politik, guru besar, dan sahabat-sahabat saya, teman diskusi saya. Kami mendiskusikan, melihat animo masyarakat setiap Ganjar Mahfud, Bu Atikoh, Alam datang ke satu tempat, animo masyarakat luar biasa membeludak. Bandingkan dengan kampanyenya Prabowo, Gibran misalkan gitu. Jauh lebih crowd, lebih ramai pada saat Ganjar datang. Selalu ada kehebohan masyarakat yang luar biasa, antusiasme yang tidak dapat kita gambarkan. Pertanyaannya, kok itu tidak tergambarkan dalam hasil survei? Itu pertanyaan kami. Tapi akhirnya kami bisa menjawab bahwa ternyata tidak semua lembaga survei bisa kita percaya. Konon katanya ada lembaga survei berbayar, katanya begitu. Saya belum tahu, tapi itulah yang berkembang. Sehingga objektivitasnya sangat-sangat diragukan. Jadi kalau melihat animo masyarakat di setiap tempat, di setiap titik, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Bu Atikoh, Alam, atau yang lain-lain turun, ini kelihatannya animo masyarakat, antusiasme dalam mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak bisa terbendung. Artinya, dengan catatan keras bahwa Pilpres ini berlangsung dengan jujur, adil, dan tidak ada manipulasi dan kecurangan, saya pastikan Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan kami, teman-teman yang berdiskusi. Jadi sahabat Main TV, kita harus mewaspadai hasil survei. Jangan mudah percaya. Contoh seperti hasil survei di luar negeri. Kita sebut saja Ray Morgan misalkan. Itu selalu Ganjar Pranowo paling unggul. Tapi kalau lembaga survei di Indonesia kan nomor kedua itu paling tinggi Ganjar Mahfud. Bahkan ada yang nomor 3 buncit. Ini tidak masuk akal. Ini membuat kita bertanya-tanya. Ada apa dengan Indonesia ini? Ketangguhan Ganjar Pranowo ini terlihat berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh LSI dan indikator politik. Di Jawa Tengah dan DIY, elektabilitas Ganjar Pranowo berhasil mendapatkan 50,8%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 20,25 dan 10,4%. Di Jawa Timur, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 50,2%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 27,4% dan 11,9%. Kemudian berdasarkan hasil survei dari indikator politik. Pada wilayah Jawa Tengah, DIY, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 64%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 26% dan 7,5%. Kemudian di wilayah Jawa Timur, elektabilitas Ganjar Pranowo masih kokoh di angka 44%, sedangkan Prabowo dan Anies hanya 35% dan 12,9%. Artinya pesan saya ini, bahwa kita rakyat harus mengawasi suara kita di TPS sampai perjalanan menuju KPU. Syukur alhamdulillah TPN Ganjar Mahfud, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, sudah mempunyai aplikasi yang bisa memantau, menerima laporan semua saksi dari relawan di seluruh Indonesia
dan bisa di-download di Play Store dalam Android, namanya GPMMD3. Kalau itu masyarakat Indonesia semua mendownload GPMMD3 dan melaporkan kepada admin melalui video, baik itu lembaran C1 atau plano C1 atau hasil perhitungan suara, divideokan, dimasukkan dalam GPMMD3, kemudian bisa menjadi pembanding dari perhitungan dari instansi resmi penyelenggara pemilu. Ini penting, karena kecurangan itu terjadi pada saat perjalanan setelah pencoblosan dari tingkat TPS dikumpulkan ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten kota, kemudian ke gubernur, lalu ke pusat. Ini rawan sekali karena ada penghitungan ulang di setiap titik. Ini rawan terjadi manipulasi atau sabotase suara rakyat. Ini yang harus kita awasi. Ini bukan untuk memenangkan Ganjar atau Mahfud semata, tapi ini adalah untuk memenangkan suara kita, suara rakyat. Kita jangan mau suara kita dimanipulasi oleh sang penguasa atau siapapun. Suara rakyat, suara Tuhan harus diingat. Jadi sahabat Main TV, saya mendapatkan data bahwa sampai sekarang ini sudah lebih dari 200 titik Ganjar Pranowo mengunjungi kawasan seluruh Indonesia. Belum Pak Mahfud MD, belum Ibu Atikoh, belum Alam Ganjar. Bandingkan dengan Anies yang 170-an sekian. Nah, Pak Prabowo ini menarik. Kalau dari data yang kita punya, baru mengunjungi 69 titik. Tapi ada keunggulan dari Pak Prabowo adalah apa? Karena Presiden rajin mengunjungi seluruh masyarakat kawasan di Indonesia, sehingga ada persepsi dari masyarakat seolah-olah Presiden ini berkampanye dalam tanda kutip. Padahal sudah ada aturan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Presiden boleh berkampanye, tapi harus cuti. Dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun. Tidak boleh melibatkan TNI maupun Polri. Meskipun saya pribadi heran terhadap isi undang-undang ini. Karena nggak masuk akal. Mungkin nggak Presiden itu bisa cuti, mengajukan cuti kepada dirinya sendiri, kemudian pergi kemana-mana tanpa dikawal oleh Pas Pampres, tanpa dipantau oleh polisi, tidak menggunakan kendaraan RI1 misalkan, pengawalan misalkan, padahal Pas Pampres, polisi, pengawalan, kendaraan dinas itu biaya dari negara, dari APBN yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Jadi sebetulnya jujur saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama sekali tidak masuk akal. Mudah-mudahan wakil kita di DPR nanti ada kewarasan mental untuk merubah undang-undang ini karena tidak masuk akal. Dan sekarang dengan adanya undang-undang itu dijadikan alibi. Bahkan Presiden dengan gagah berani didampingi dengan beberapa pejabat militer, dialih mengatakan Presiden boleh loh berkampanye. Tapi Presiden lupa pada saat di Solo Tigo kunjungan kerja menggunakan kendaraan RI1 dikawal semua Pas Pampres dengan rombongan yang begitu besar, ada tangan dua mengacung dari mobil RI1. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebetulnya. Ada aturannya. Tapi ya saya pesimis lah. Mana mungkin Bawaslu punya nyali untuk menegur Presiden? MK saja bisa diolah kok, apalagi hanya undang-undang pemilu.
KPU tutup mata. Inilah yang membuat kami, masyarakat Indonesia, risih dengan semua kezoliman peraturan perundangan-perundangan ini. Kenapa? Ini benar-benar membuat akal sehat kita terperdaya. Dan itu hutang dari pemerintah maupun DPR untuk merevisi undang-undang dan membuat undang-undang yang masuk akal. Jadi, kembali pada pesan saya, kalau kita melihat animo, antusiasme masyarakat begitu luar biasa terhadap Ganjar, Mahfud, Alam, Atiko, kalau tidak ada kecurangan, kalau tidak ada manipulasi suara, saya yakin Ganjar bisa 1 putaran. Itu keyakinan saya. 50% plus 1 dan Ganjar bisa memenangkan 20% dari separuh provinsi di Indonesia. Saya mempunyai keyakinan itu. Beberapa lembaga survei yang murni objektif telah menunjukkan hal itu. Tapi jangan melihat lembaga survei yang berbayar. Ini sama sekali tidak objektif dan itu adalah pembohongan publik menurut saya begitu. Salam 3 jari, penting buat Anda tahu, ini pertama kali disuarakan di film The Hunger Games. Ini adalah salam demokrasi, salam kebebasan, salam kemenangan. Beberapa negara menggunakan sebagai salam demokrasi. Dan inilah simbol yang digunakan oleh Ganjar Pranowo. Tapi ada maknanya. Yang pertama, itu adalah taat terhadap Tuhan. Yang kedua, patuh terhadap hukum dan konstitusi. Dan yang ketiga, setia kepada rakyat. Itulah makna 3 jari dari Ganjar Pranowo. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita doakan pemilu berjalan dengan bersih, jujur, tidak ada manipulasi, tidak ada kecurangan, sehingga yang paling mempunyai potensi, yang menang, yang dipilih oleh rakyat, dan suara rakyat, suara kita tidak dicurangi oleh penguasa atau penyelenggara pemilu. Itu harapan saya. Terima kasih, sahabat NTV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Salam 3 jari.